Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat Timur Tengah, Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina, baik. Ya, baik. Mbak Dina, konstitusi Iran ini mengamanatkan agar penggantian pemimpin tertinggi ini dilakukan dengan segera atau secepat mungkin ya Mbak Dina. Nah, apa kemudian yang perlu diantisipasi supaya proses ini berjalan dengan mulus tanpa adanya intervensi misalnya dari Amerika Serikat? Baik, kalau kita melihat sistem di Iran, saya pikir sulit dibayangkan ada intervensi yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat terkait pemilihan leader ini ya, atau wali faqih ini, karena ini adalah pemilihan seorang ulama dan yang memilih adalah para ulama yang sudah dipilih oleh rakyat melalui pemilu, sehingga saya pikir yang akan terpilih itu kualitasnya sama atau ya hampir sama dengan kualitas Ayatullah Khamenei dari sisi keilmuan, karena di Iran itu ulama itu memang jenjang keilmuannya jelas ya. Jadi ketika dia sudah Ayatullah ya keilmuannya memang setara, dan biasanya dalam pemilihan seperti ini ya tentu orang yang terpilih adalah yang paling dihormati ya di antara para ulama itu sendiri. Kalau nama-nama suksesor terkuat Mbak Dina yang saat ini sudah mengemuka begitu ya, baik itu yang mungkin terafiliasi dengan Amerika seperti misalnya keturunan dari Shah Pahlavi atau kemudian peran dari Garda Revolusi Iran yang nama-nama yang akan menjadi pemimpin ke depannya. Dari nama-nama yang sudah mengemuka ini Mbak Dina, bagaimana Anda melihat peluangnya? Nama-nama yang beredar itu, apalagi misalnya Shah Pahlavi itu kan bukan ulama ya. Jadi makanya struktur pemerintahan di Iran itu memang unik ya. Jadi ada presiden, ada parlemen, dan ada pemimpin tertinggi yang sebenarnya bukan berbeda dengan presiden. Presiden itu tugasnya mengurusi urusan dalam negeri, urusan eksekutif sebagaimana di negara-negara lain ya. Tapi leader ini dia lebih seperti pengayom negara. Dan bukan diktator, karena kalau diktator dia bisa menentukan segala sesuatu semaunya sendiri, tapi ini kinerjanya diawasi oleh Dewan Ulama itu, dan detail ya ada di Undang-Undang Dasar Iran apa saja hak dan kewajiban seorang leader ini, sehingga nama-nama yang disebut-sebut itu tidak dalam posisi untuk menggantikan Ayatullah Khamenei ya. Memang ada juga nama-nama ulama yang disebut-sebut, tapi saya pikir itu bukan hal yang atau informasi yang resmi yang bisa kita bahas ya. Ketika belum resmi, belum pasti, tentu tidak bisa dibahas lebih lanjut. Kita hanya bisa menunggu. Tapi kalau dari sisi satu lagi IRGC misalnya, IRGC itu adalah angkatan bersenjata yang memang ya sedikit berbeda dengan militer resmi. Jadi kalau TNI Indonesia kan kita punya TNI gitu ya, Iran juga punya tentara nasionalnya Iran gitu. Tapi ada satu lagi badan yang memang punya kemampuan militer, tapi ininya jangkauannya itu lebih luas dalam rangka menjaga revolusi Islam Iran dan membantu pihak-pihak yang memang membutuhkan ya. Sebagaimana contohnya misalnya dulu Hizbullah itu berperang melawan Israel, nah IRGC berusaha membantu, dan kemudian Palestina pun ya, IRGC juga ketika masih belum diblokade ya, masih bisa masuk, itu membantu juga untuk membangun tunnel-tunnel, melakukan alih teknologi. Nah itu ada di bawah Ayatullah Khamenei ini, sehingga saya pikir tidak ada pertentangan antara IRGC dengan badan yang disebut Dewan Ulama ini. Yang perlu dikhawatirkan mungkin justru dari pihak Amerika ya. Amerika ini sendiri yang seharusnya khawatir, begitu maksud saya. Karena dengan kematian Ayatullah Khamenei ini justru spirit orang-orang Iran itu justru semakin mengental ya, justru semakin semangatnya itu semakin menyala-nyala untuk melakukan pembalasan, karena mereka sedemikian
mencintai dan menghormati ulama mereka ini, dan tapi kemudian malah dibunuh dengan sewenang-wenang oleh Amerika Serikat dan Israel. Justru ini ya, perlawanan dan persatuan di tengah masyarakat itu semakin besar, sehingga Amerika Serikat perlu lebih waspada lagi, dan saya pikir perlu mengambil keputusan yang rasional seperti yang disampaikan oleh Menlu Oman ya, bahwa ini bukan perang Anda gitu ya. Kalau Amerika melakukan keputusan yang rasional, akan segera menghentikan serangannya. Baik, Mbak Dina, dalam waktu transisi seperti ini, sebetulnya kalau di Iran sendiri ada berapa banyak faksi yang akan mengemuka, Mbak Dina, dalam proses transisi kepemimpinan, dan apakah kemudian nanti transisi ini akan dimanfaatkan baik oleh faksi yang moderat atau justru ini memperkuat legitimasi dari bagaimana kekuatan garis keras di Iran? Ya, sebenarnya kalau secara garis besar itu ada dua faksi ya di Iran itu, ada yang disebut konservatif, ada yang disebut reformis. Yang konservatif ini cenderung untuk mempertahankan ini ya, garis revolusi yang ditetapkan atau yang dicontohkan oleh Imam Khomeini. Antara lain dalam kebijakan luar negeri itu betul-betul firm, tidak mau bernegosiasi dengan Amerika Serikat karena merasa bahwa Amerika Serikat selama ini, selama era Syah ya, itu kan Amerika Serikat itu betul-betul mendominasi ekonomi, politik, budaya di Iran, dan melakukan banyak hal-hal yang merugikan rakyat Iran, sehingga mereka tidak percaya dengan negosiasi dengan Iran, dengan Amerika Serikat. Tapi kubu reformis itu cenderung berusaha, cenderung berbaik sangka gitu ya, bahwa Amerika bisa kok diajak berunding. Padahal kemudian berkali-kali terbukti juga ya, Amerika Serikat sudah mau tanda tangan JCPOA di era Obama, tapi ketika berganti pemerintahan, Trump justru malah keluar dari JCPOA. Padahal itu hasil perundingan lama ya antara antara Iran, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa plus Rusia dan Cina. Dan kemudian juga kali ini juga terbukti bahwa Iran itu masih dalam proses perundingan dengan delegasi Amerika Serikat, tapi malah Amerika Serikat mengebom. Nah, sehingga kubu reformis ini saya pikir justru dalam situasi ini mereka kehilangan ini ya, saya pikir akan kehilangan dukungan publik karena mereka yang berkeras mengadakan negosiasi perundingan. Tapi terbukti Amerika Serikat itu bukan aktor yang bisa diajak berunding, karena Amerika Serikat itu merasa punya superioritas, merasa harus menundukkan negara-negara yang tidak mau tunduk kepada mereka. Dan Iran bukan satu-satunya korban ya, sejak 1945 itu kurang lebih ada 70 negara ya yang mengalami intervensi langsung ataupun tidak langsung dari Amerika Serikat dengan tujuan penggulingan rezim. Pokoknya ketika ada rezim atau pemerintahan yang tidak mau tunduk pada kemauan Amerika, itu Amerika akan berusaha menggulingkannya, baik dengan cara halus, misalnya dengan mempengaruhi faksi-faksi dalam negeri, atau dengan cara kasar. Misalnya terakhir kita lihat bagaimana Amerika Serikat menculik Presiden Venezuela. Nah, itu kan upaya penggulingan rezim juga ya dari Amerika. Baik, selain berbicara soal bagaimana kepemimpinan ke depan, Mbak Dina, kita tahu juga dalam posisi Khamenei yang memberikan dukungan begitu ya kepada kelompok-kelompok proksi. Nah, bagaimana dengan kematian Khamenei saat ini? Apa kemudian peran dari Iran, dukungan Iran terhadap proksi seperti Hizbullah dan juga kepada Hamas misalnya? Bagaimana ke depannya, Mbak Dina? Iya, ini kan Iran itu bukan negara yang bergantung pada satu individu ya, bahwa mereka betul-betul mencintai ulama mereka, tidak berarti bahwa kehidupan berhenti, life goes on gitu ya. Apalagi sistemnya juga masih intact, masih betul-betul terjaga, masih berjalan, sehingga saya pikir tidak ada perubahan kebijakan luar negeri di sini terkait membantu kelompok-kelompok tadi ya. Memang banyak yang mengistilahkan itu proksi, tapi kalau saya lebih memilih istilah aliansi atau sekutu, karena
kalau proksi kan berarti betul-betul diatur ya, A, B, C, D, E semuanya mendapat instruksi dari Tehran. Kondisinya tidak seperti itu, tapi memang Iran karena memang ideologinya itu tercantum di Undang-Undang Dasar Irannya bahwa mereka itu merasa bertanggung jawab, punya kewajiban moral, kewajiban agama untuk membantu orang-orang yang tertindas di muka bumi. Sehingga itulah yang menyebabkan Iran membantu Hizbullah karena waktu itu Hizbullah itu diduduki oleh Israel ya, dan kemudian Iran juga membantu Ansarullah Yaman karena apa ya, karena juga mereka juga menjadi korban ya, diserang oleh kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel. Dan kemudian Palestina sudah jelas itu juga bangsa yang betul-betul sedang terzalimi, sehingga Iran juga memberikan bantuan persenjataan kepada mereka. Dan ini kan ideologi negara, sehingga apa ya, kehilangan satu pemimpin tidak mengubah ideologi. Pemimpin yang akan terpilih, saya pikir akan melanjutkan kebijakan ini. Dengan adanya kesamaan ideologi tadi, Mbak Dina, apakah upaya Iran yang juga disebutkan akan memberikan pembalasan begitu ya kepada Amerika Serikat dan Israel, ini juga akan diikuti dengan tindakan membalas atau dukungan dari aliansi, Mbak Dina? Oh iya, itu sudah terlihat sejak kemarin bahkan ya, sejak belum diumumkan adanya kematian Ayatullah Khamenei, itu Ansarullah Yaman itu sudah menyatakan akan mendukung Iran, dan jauh-jauh hari sebenarnya sudah menyatakan demikian dan sudah menyatakan menutup ini ya Laut Merah dan mengirimkan rudal ke Israel. Selama genosida di Gaza sejak Oktober 2023, Ansarullah Yaman juga sudah berkali-kali ya mengirim rudal ke Israel. Dan kemudian kita bicara soal Hizbullah, itu juga sudah menyatakan dukungan dan akan membela. Kita tahu Hizbullah itu kan basisnya di perbatasan antara Lebanon Selatan dengan Israel. Jadi jaraknya sangat dekat sehingga sangat mudah buat Hizbullah untuk melakukan serangan ke Israel. Dan kemudian kita bicara soal milisi-milisi di Irak. Di Irak itu ada milisi-milisi bersenjata yang sangat anti Amerika. Dan kenapa? Karena sejak 2003 ya kan Amerika Serikat bercokol di Irak, menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dan kemudian melakukan banyak banyak hal-hal yang merugikan rakyat Irak, misalnya menggunakan senjata-senjata yang mengandung depleted uranium sehingga banyak lahir-lahir bayi-bayi di Irak yang lahir dalam keadaan cacat dan lain-lain, sehingga muncullah milisi-milisi yang inginnya itu mengusir tentara Amerika Serikat di Irak. Nah, sehingga ini juga akan mudah bagi mereka untuk melakukan serangan ya, karena mereka ada di dalam Irak sendiri dan mereka juga sudah menyatakan akan membela Iran, sehingga ya memang kemungkinan terjadinya serangan yang lebih besar dengan dibantu oleh sekutu-sekutu Iran itu sangat mungkin terjadi. Baik. Jadi secara aliansi ini tentu tidak akan ada perubahan ideologi tadi yang Mbak Dina, dan secara konkret dukungan juga akan terus mengalir untuk Iran. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungan antara Iran dengan negara Teluk lain, misalnya dengan Arab Saudi? Apakah pemimpin yang baru ini juga akan dilihat dari faktor bisa melakukan rekonsiliasi dengan negara-negara Teluk lain, Mbak Dina? Begini, kalau selama ini kebijakan luar negeri Iran terhadap negara-negara Teluk itu justru selalu ingin merangkul, selalu ingin bersahabat ya. Cuma selalu ada saja situasi yang membuat ada masalah di antara mereka ini, dan biasanya selalu ada Amerika Serikat di baliknya ya. Nah, kali ini pun perang antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel ini, sejak jauh-jauh hari Iran itu sudah memperingatkan kepada negara-negara Arab ini bahwa jangan membiarkan pangkalan militer yang ada di tanah mereka untuk digunakan oleh Amerika Serikat menyerang Iran. Kalau itu dilakukan, kalau Amerika Serikat tetap menggunakan pangkalan militer itu, Iran akan melakukan balasan terhadap pangkalan militer tersebut. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Iran ya, karena memang terbukti pangkalan militer itu dipakai untuk menyerang Iran, ya Iran membalas. Nah, sejauh ini memang respons dari negara-negara Arab ini
justru menyalahkan Iran ya. Arab Saudi juga sudah secara terbuka menyalahkan Iran dan menurut saya ini menunjukkan posisi mereka yang inferior ya terhadap Amerika Serikat. Kenapa? Sebenarnya kalau tidak ada Amerika Serikat, mereka tidak menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer Amerika Serikat di tanah mereka, itu mereka bisa berbaik-baik saja ya, berhubungan ekonomi, saling menguntungkan dengan Iran. Jadi cuma mereka itu ada ketakutan ya, ada ketakutan terguling atau digulingkan. Tadi saya sudah cerita bagaimana Amerika Serikat sudah terlibat ya dalam penggulingan rezim di sekitar 70 negara sejak 1945. Nah, ketakutan ini yang kemudian dieksploitasi oleh Amerika Serikat untuk memaksa negara-negara Teluk ini untuk membiarkan tanahnya dipakai untuk menyerang Iran. Sehingga dalam kondisi saat ini tentu tidak mungkin bicara soal rekonsiliasi ya, karena faktanya Iran sedang diserang dan serangan itu dimulai atau berbasis di pangkalan-pangkalan militer tersebut yang tersebar ada di Qatar, ada di Uni Emirat Arab, ada di Kuwait, Bahrain dan lain-lain, di Jordan, di Saudi Arabia, ada di Turki juga, ada di Suriah, ada di Irak, banyak sekali. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara soal ancaman, sebenarnya siapa mengancam siapa ya? Karena kan yang mengelilingi Iran dengan pangkalan militer itu justru Amerika Serikat. Dan tujuan Amerika Serikat melakukan itu adalah demi melindungi Israel. Baik, satu faktor lagi Mbak Dina yang mungkin ingin kita soroti begitu ya dari sosok Khamenei dan juga suksesornya ke depan. Bagaimana dengan hubungan Iran bersama dengan Rusia dan juga Tiongkok? Dalam hal ini mungkin kita lihat Khamenei cukup memiliki hubungan yang baik. Nah, kedepannya untuk pemimpin berikutnya, bagaimana kebergantungan dari hubungan ini akan terus berlanjut, Mbak Dina? Ya, saya pikir selama Iran masih memegang ideologinya yang anti-imperialisme, ya anti-imperialisme, kemudian juga berupaya dan merasa bertanggung jawab moral dan agama untuk mendukung orang-orang tertindas di dunia pada batas-batas tertentu itu beririsan ya dengan kepentingannya Cina dan Rusia. Mereka tidak bersekutu tapi ada irisan kepentingan. Karena kita tahu bagaimana Rusia itu juga berhadapan dengan Amerika ya. Amerika itu membacking Ukraina dan berusaha menarik Ukraina ke orbit NATO gitu ya, dan kemudian Cina juga menjadi korban perang dagangnya Amerika, sehingga kalau kita lihat pernyataan dari Cina dan Rusia atas serangan Amerika Serikat ke Iran ini kan mereka cukup keras ya pernyataannya ya, mengecam serangan ini dan tapi tidak sampai pada batas bersikap frontal atau bahkan kemudian memberikan dukungan senjata secara terbuka dan terjun dalam perang, itu tidak dilakukan ya. Saya pikir mereka akan terus memberikan dukungan diplomatik dan kemungkinan besar di balik layar juga memberikan dukungan-dukungan seperti teknologi cyber dan lain-lain. Sehingga dalam sudut pandang ini saya pikir pemimpin yang baru juga akan melanjutkan kerjasama ini karena memang punya irisan kepentingan yang sama, yaitu melawan Amerika Serikat. Lalu Mbak Dina, bagaimana masa depan dari perundingan nuklir, di mana kita tahu terakhir di Jenewa ini kan memang belum menemukan titik tengahnya begitu. Apakah jalur diplomasi ini masih bisa memberikan harapan untuk perundingan nuklir Iran dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya? Ya, kalau perundingan saya pikir sebenarnya terkait nuklir Iran, kalau memang betul-betul nuklir Iran yang dipersoalkan, kan itu sudah ada ya, sudah terjalin perjanjian JCPOA di mana Iran itu diminta banyak sekali konsesi, hanya boleh memperkaya uranium sekian persen, kemudian harus menghancurkan mesin-mesin sentrifugalnya sekian persen, mengurangi anggaran militer sekian persen, dan semuanya itu dipatuhi oleh Iran dengan harapan mereka tidak diembargo lagi secara ekonomi. Tapi kemudian kan Amerika Serikat sendiri yang menghancurkan perjanjian itu. Bahkan Amerika Serikat terus-menerus menambah embargo. Dan kemudian di Jenewa sama kejadiannya, Iran itu
sudah menyatakan bersedia menyimpan 0%, betul-betul 0% menyimpan uranium yang diperkaya yang bisa diperkirakan membuat bom. Padahal Iran sudah menyatakan nggak akan membuat bom, tapi diklaim oleh Amerika Serikat, oke, kalau sekian persen itu tandanya akan membuat bom. Nah, itu Iran sudah bersedia untuk melepas, tapi kan tetap saja diserang karena memang yang diinginkan oleh Trump sebenarnya bukan urusan nuklir. Trump juga tahu Iran tidak punya bom nuklir dan tidak berniat membuat bom nuklir. Itu juga sudah didukung oleh pernyataan Direktur IAEA ya. Tapi yang diinginkan oleh Amerika dalam perjanjian itu ada tambahan, yaitu yang Ya. pertama Iran berhenti membuat rudal, yang kedua Iran berhenti membiayai atau mendukung secara senjata kelompok-kelompok milisi di kawasan, yaitu berhenti membantu Hizbullah, berhenti membantu Hamas, membantu Jihad Islam, membantu milisi-milisi di Irak dan lain-lain. Nah, itu buat Iran itu garis merah. Kalau dia tidak membuat rudal, dengan cara apa dia membela diri? Ya, Israel akan dengan mudah membombardir Iran dan Iran tidak bisa membalas kan seperti itu. Sehingga ini kan masalah eksistensial ya buat Iran. Iran bisa hancur kalau dia menuruti keinginan Trump ini. Nah, saya pikir kalau berharap negosiasi di tahap ini sulit sekali ya. Diplomasi di tahap ini akan sangat sulit karena buat dua pihak, buat Iran ini masalah eksistensial dan buat Israel yang merasa sangat terancam dengan rudal-rudalnya Iran. Israel betul-betul menginginkan adanya perubahan rezim di Iran. Ya, saya tidak melihat ada kemungkinan untuk ada jalur diplomasi dalam kondisi seperti ini, kecuali kalau kemudian Amerika Serikat kembali ke akal sehat, kembali bersikap realistis, menjadi aktor yang rasional, yang melihat bahwa tindakannya ini betul-betul merugikan dirinya sendiri, merugikan sekutunya, dan juga merugikan ekonomi global. Baik, Mbak Dina, di tengah ketegangan ini, apa peran yang kemudian bisa dimainkan oleh Indonesia? Kalau kita melihat mungkin sudah ada keinginan untuk bisa menjadi penengah, menjadi mediator begitu. Apakah memang signifikansi dari peran Indonesia ini bisa diwujudkan dari konflik Iran, Amerika, dan Israel saat ini? Iya, dengan segala hormat, sayangnya saya melihat bahwa pemerintah kita tuh tidak punya daya tekan ya, tidak punya leverage untuk menjadi mediator. Seorang mediator itu harus punya posisi yang kuat, harus punya hal-hal yang bisa menekan kedua pihak ya, untuk kemudian duduk bersama di meja. Indonesia bergabung dengan BUP, dan BUP kita tahu itu ada di bawah Trump, di bawah betul-betul diatur oleh Trump, dan kemudian kita juga baru tanda tangan perjanjian tarif, itu juga isinya lebih banyak Indonesia yang diminta melakukan sesuatu. Ya, kewajiban-kewajibannya lebih banyak ada di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, dengan cara apa Indonesia bisa menekan Trump ya, atau membujuk Trump untuk menghentikan kekerasan atau agresinya ke Iran gitu. Dan tapi bukan berarti Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir Indonesia punya peluang ya untuk menjadi penyampai suara orang-orang yang tertindas. Kenapa? Karena kita pun, bangsa Indonesia juga punya nilai yang kita pegang, yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita bertekad untuk menciptakan perdamaian dunia, dan kita menolak penjajahan, dan artinya kita menolak segala sikap kekerasan dan agresi yang mengancam perdamaian dunia, kan gitu ya. Berarti kita bisa mengambil peran di sini, yaitu bersuara yang tegas, memberikan ya istilahnya pernyataannya yang jelas gitu ya, siapa yang salah di sini. Ketika ada satu pihak yang betul-betul sudah terbukti melanggar hukum internasional, kita harus menyatakan dengan berani bahwa ini salah dan harus dihentikan. Saya pikir itu yang mampu bisa kita lakukan sementara ini. Kita mengaktifkan kembali forum-forum regional, bisa juga OKI, ASEAN, kita juga bisa kembali di PBB, ya bersuara. Itu yang saya pikir penting juga, dan jangan menganggap bahwa bersuara itu sia-sia ya. Kalau bersuara dan Ya. itu menggalang suara dari pihak lain bersama-sama, tentu itu akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi daya tekan ya buat Amerika Serikat. Baik, Mbak Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, terima kasih sudah memberikan perspektif dan pandangan Anda di Breaking News Metro TV kali ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.